Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budidaya pembibitan ikan lele dan budidaya pembesaran ikan lele. Nah, jadi lebih mudah yang mana dan lebih menguntungkan yang mana? Nah, jadi kenapa di sini saya membahas ini? Karena beberapa hari kemarin itu banyak yang bertanya ke saya ya, Kang, apakah usaha pembibitan ikan lele itu bisa lebih mudah dan lebih menguntungkan dibandingkan usaha di segmen pembesaran ikan lele. Jadi di sini saya akan jelaskan ke sahabat semuanya agar sahabat itu bisa tahu ya. Jadi lebih untung yang mana sih, apakah kita usaha di segmen pembibitan ataupun di pembesaran ikan lele. Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, budidaya ikan lele di segmen pembesaran itu bisa lebih mudah ya dibandingkan kita budidaya di segmen pembibitan ikan lele. Karena dari segi perawatannya pun itu lebih mudah di segmen pembesaran ya sahabat, dan resikonya pun itu akan lebih sedikit ya dibandingkan kita usaha di segmen pembibitan ikan lele. Tentunya hal ini juga harus didasari ya atau dibekali dengan ilmu budidaya pembesaran ikan lele secara baik dan benar. Karena kalau misalkan sahabat tidak dibekali dengan ilmu budidaya ikan lele secara baik dan benar, ini akan menjadi sulit ya, akan menjadi terasa sulit usaha di segmen pembesaran. Jadi pada intinya, sahabat mau usaha di segmen pembesaran ikan lele, sahabat mau usaha di segmen pembibitan ikan lele, yang perlu sahabat ketahui, yang perlu sahabat pelajari yaitu bagaimana cara atau bisa mendapatkan ilmu budidaya ikan lele secara baik dan benar. Karena ilmu ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya sahabat usaha di segmen pembibitan ataupun di pembesaran ikan lele. Jadi resiko atau segala kendala pun itu akan lebih terasa mudah ya jika kita sudah tahu ilmu dan caranya. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, entah sahabat itu mau budidaya di segmen pembesaran, sahabat mau budidaya di segmen pembibitan, itu masalah-masalah atau resiko pasti ada aja ya. Tapi kalau misalkan sahabat sudah tahu ilmu dan caranya, segala masalah atau resiko yang ada pada ikan lele itu sahabat akan lebih mudah untuk mengatasinya ya. Jadi ini pentingnya sahabat mempunyai atau mempelajari ilmu budidaya ikan lele secara baik dan benar. Nah, jadi di mana ilmu ini akan bisa sahabat dapatkan? Jadi di sini saya sarankan buat sahabat sebenarnya nggak perlu belajar sama orang lain ya kalau sahabat mau mendapatkan ilmu budidaya ikan lele secara baik dan benar, entah itu di segmen pembibitan ataupun di segmen pembesaran. Sahabat cukup belajar sama kesalahan ya dan pengalaman sahabat. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, kenapa di sini saya menyarankan sahabat harus belajar dari kesalahan dan pengalaman sahabat, karena budidaya ikan lele itu ilmunya ilmu titen ya sahabat. Contohnya kalau misalkan sahabat di siklus sekarang ikan lelenya itu banyak kendala, banyak kematian, dengan cara-cara ini, dengan cara-cara sahabat yang sekarang itu jangan sahabat lakukan lagi di siklus berikutnya ya. Tapi kalau misalkan di siklus sekarang budidaya ikan lele sahabatnya itu terasa bagus, ikan lelenya tidak banyak mengalami kendala, ikan lelenya cepat besar, itu saya sarankan dengan cara-cara sahabat yang saat ini sahabat lakukan, itu sahabat terapkan lagi di siklus berikutnya ya, dan seterusnya. Jadi disinilah pentingnya belajar dari kesalahan ya sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat banyak kendala di siklus sekarang, itu sahabat harus tinggalkan. Tapi kalau misalkan sahabat bagus di siklus sekarang budidaya ikan lelenya, itu sahabat harus pertahankan ya, dan harus diulangi terus. Dan untuk mengenai keuntungan, sebenarnya ini juga sama ya sahabat. Jadi kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar, entah itu kita budidaya di segmen pembesaran ataupun di segmen pembibitan, jika produksi ikan lele kita dalam jumlah yang banyak ya sahabat. Contohnya saya budidaya di segmen pembibitan ikan lele ya sahabat, dan kalau saya misalkan mau mendapatkan untung besar, tentunya saya juga harus mengeluarkan modal dan produksi bibitnya itu lebih banyak lagi ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, begitupun kalau misalkan sahabat budidaya di segmen pembesaran ikan lele ya sahabat, kalau misalkan mau mendapatkan untung yang besar, tentunya sahabat juga budidaya ikan lelenya harus lebih banyak lagi. Jadi harus disesuaikan dengan budidaya ikan lele sahabat. Jadi intinya tidak ada modal kecil
untung besar. Tapi di sini saya sarankan bagi sahabat yang budidaya di segmen pembesaran ikan lele, kalau sahabat mau mendapatkan lebih untung dan untungnya itu mau lebih besar lagi, jangan mengandalkan full pelet ya sahabat, karena sebanyak apapun budidaya ikan lele sahabat mengandalkan pelet, itu pasti untungnya akan tipis ya atau sedikit. Jadi sahabat sangat wajib atau harus menggunakan pakan alternatif ya sahabat. Jadi entah itu mau setengah-setengah, misalkan sahabat mau peletnya 5 kintal atau pakan alternatifnya 5 kintal, itu tidak masalah ya sahabat, asal jangan menggunakan full pelet ya. Kalau misalkan sahabat tanam 10.000, otomatis perhitungan pakannya pun itu sahabat harus mengeluarkan atau memberikan pakan peletnya itu 1 ton ya untuk 10.000. Nah, hal ini akan menyebabkan sahabat untung sahabat itu pasti sedikit ya. Tapi kalau misalkan sahabat mengandalkan sedikit pakan alternatif, lebih bagusnya lagi semuanya menggunakan pakan alternatif, itu saya sudah pastikan ya sahabat juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari budidaya pembesaran ikan lele sahabat. Nah, jadi pada intinya sahabat mau budidaya di segmen pembesaran ikan lele, sahabat mau budidaya di segmen pembibitan ikan lele, itu dari segi kemudahan dan keuntungan itu sebenarnya sama ya sahabat. Jadi intinya kita bisa lebih mudah budidaya di segmen pembesaran atau di segmen pembibitan itu kalau sudah tahu ilmu dan caranya. Dan dari keuntungannya pun, jika kita mau mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat dari usaha pembibitan ataupun pembesaran ikan lele, kalau dari pembibitan tentunya kita harus produksi bibit dalam jumlah yang banyak ya. Nah, kalau untuk di pembesaran ikan lele, selain produksi ikan lelenya yang banyak, tentunya harus menggunakan setengah pakan alternatif ya, baru itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat. Oke sahabat, jadi hanya itu dulu yang saya bisa sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.